Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hiwala. Saya, Ade Dea Putri Pratiwi, akan menjelaskan mengenai pengertian, skema hingga dasar hukum Hiwala. Hiwala menurut bahasa, yang dimaksud Hiwala ialah al-inikal dan al-tahwil, yang artinya memindahkan atau mengoporkan. Abdurrahman Al-Jazairi, salah satu tokoh fikih, berpendapat secara bahasa hiwala ialah pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Adapun pengertian hiwala menurut istilah ialah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi pemindahan hak ataupun tanggungan dari satu orang ke orang lain. Selanjutnya adapun skema dari hiwala. Skema hiwala. Nah, di alur yang pertama kita bisa melihat muhil meminjam sejumlah uang kepada muhal. Di alur yang kedua, muhil ternyata memiliki piutang kepada muhal alaihi, atau bisa dikatakan muhal alaihi berhutang kepada muhil. Dari kedua alur ini bisa kita simpulkan bahwa muhil merupakan orang yang berhutang sekaligus juga berpiutang. Nah, jika di suatu kondisi muhil tidak mampu membayar hutangnya kepada muhal, maka muhil bisa memberikan tanggung jawab beban hutangnya kepada muhal alaihi. Hingga nantinya di alur ketiga dalam proses pembayaran hutang, maka muhal alaihi lah yang wajib membayarkan hutang muhil kepada muhal di sebelumnya. Muhil pun terbebas dari hutangnya kepada muhal. Dari skema ini dapat kita lihat pemindahan kewajiban ataupun tanggungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum hiwala. Dasar hukum hiwala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih atau diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Jamaah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Ade Dea Putri. Saya akan membahas mengenai rukun hiwalah, syarat hiwalah, dan juga jenis-jenis akad hiwalah. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rukun hiwalah. Menurut DSN Fatwa MUI, rukun hiwalah itu ada 5. Yang pertama adalah muhil. Muhil adalah orang yang berhutang sekaligus orang yang berpiutang. Kedua, muhal. Muhal adalah orang yang berhutang kepada muhil. Yang ketiga adalah muhal alaih. Muhal alaih adalah orang perantara atau orang yang memindahkan hutang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu muhalbih, yaitu objek piutang tersebut. Dan yang kelima itu sihot, yaitu ijab qabul. Rukun hiwalah menurut fikih, yang pertama yaitu adanya pihak pertama, yang kedua yaitu adanya pihak kedua, yang ketiga yaitu adanya pihak ketiga, yang keempat yaitu adanya hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian yang kelima, adanya hutang pihak ketiga kepada pihak pertama. Dan yang keenam itu ialah sihot atau ijab qabul atau perjanjian hiwalah tersebut. Rukun hiwalah menurut fikih, yang pertama yaitu adanya pihak pertama, yang kedua yaitu adanya pihak kedua, yang ketiga yaitu adanya pihak ketiga, yang keempat yaitu adanya hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian yang kelima, adanya hutang pihak ketiga kepada pihak pertama. Dan yang keenam itu ialah sihot atau ijab qabul atau perjanjian hiwalah tersebut.
Syarat akad hiwalah yang pertama itu adalah adanya kerelaan dari si muhil. Nah, muhil itu adalah orang yang berhutang dan orang yang ingin memindahkan hutang. Kemudian yang kedua ada persetujuan dari si muhal. Nah, muhal itu adalah orang yang memberikan hutang. Kemudian yang ketiga, hutang tersebut masih dalam pengakuan, yaitu masih dalam pengakuan si muhil dan si muhal. Kemudian yang keempat itu adalah adanya kerelaan atau adanya kesamaan dengan si muhal alaih. Nah, muhal alaih itu adalah orang yang menerima pemindahan hutang. Nah, kesamaannya itu bagaimana? Kesamaannya itu dari segi jenis, kemudian dari segi waktu pembayaran, waktu penangguhan hutangnya, begitu. Kemudian dalam pelaksanaannya, jenis-jenis akad hiwalah itu terbagi dua. Yang pertama itu hiwalah muqayyadah dan hiwalah mutalaqah. Nah, hiwalah muqayyadah ini adalah akad hiwalah di mana orang yang berhutang mengalihkan hutangnya kepada si muhal alaih dengan mengaitkan hutang tersebut. Nah, contohnya misal si A itu memiliki hutang kepada si B. Nah, si B juga memiliki hutang kepada si C dengan besar yang sama. Kemudian suatu hari si C ini meminta hutangnya dibayar oleh si B. Namun si B ini tidak memiliki uang. Nah, jadi dengan itu si B ini mengalihkan hutang yang dimilikinya itu kepada si A, dikarenakan si A memiliki hutang kepada si B dengan besar yang sama. Jadi yang bertanggung jawab untuk membayar hutang si B ini ke si C adalah si A, begitu. Kemudian yang kedua itu hiwalah mutalaqah. Nah, hiwalah mutalaqah ini adalah akad hiwalah di mana orang yang berhutang mengalihkan hutangnya kepada si muhal alaih tanpa mengaitkan hutang yang terdahulu kepadanya. Sebagai contoh, si A punya hutang kepada si B, kemudian si B ini juga mempunyai hutang kepada si C. Nah, suatu hari si C ini menagih hutang kepada si B, namun si B tidak memiliki uang. Nah, kemudian dia mengalihkan hutangnya kepada si A untuk membayar hutang tersebut, tapi tanpa mengaitkan hutang yang terdahulu gitu. Jadi pembayaran tersebut hanya sebagai ganti rugi antara si A dengan si B yang kemudian dibayarkan oleh si A ke si C. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menjelaskan jenis-jenis hiwalah dari segi objeknya. Jenis-jenis hiwalah dari segi objeknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, hiwalah al-haq. Hiwalah al-haq adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain atau pemindahan hak untuk menuntut utang. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkannya haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutang. Hiwalah al-dain adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Berakhirnya akad hiwalah. Yang pertama, karena dibatalkan atau fasak. Ini terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasak. Dalam keadaan ini, hak penagihan dari muhal akan kembali lagi kepada muhil. Yang kedua, hilangnya hak muhal alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hiwalah, sementara muhal tidak dapat
mentakdirkan bukti atau sanksi. Yang ketiga, jika muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal, ini berarti akad hiwala benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak. Yang keempat, meninggalnya muhal sementara muhal alaih mewarisi harta hiwala karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Yang kelima, jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwala kepada muhal alaih dan ia menerima hibah tersebut. Dan yang keenam, jika muhal menghapus bukukan kewajiban membayar hutang kepada muhal alaih. Terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat hiwalah. Manfaat hiwalah seperti yang diuraikan di atas, akad hawalah dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan. Di antaranya yang pertama, memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat. Yang kedua, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu fee-based income dan atau sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah. Selanjutnya, risiko hiwalah. Yang pertama, pihak yang utangnya dipindahkan wajib membayar utang kepada penerima hawalah. Yang kedua, penjamin utangnya yang dipindahkan kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan atau pasal 365 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya dibayar dengan harta yang ditinggalkannya. Yang keempat, pembayaran hutang kepada penerima hawalah atau pemindahan hutang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak cukup atau tidak mencukupi atau pasal 366 ayat 1 dan 2. Kelima, akad hawalah atau pemindahan hutang yang bersyarat menjadi batal dan hutang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak memenuhi atau terdapat pada pasal 367. Yang terakhir, pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti atau terdapat pada pasal 369. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan melanjutkan presentasi dari kawan kita Abdul Jalal. Pembahasannya adalah aplikasi hiwalah dalam perbankan. Yang pertama adalah factoring, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Selanjutnya post date check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar piutang tersebut. Yang ketiga, bill discounting. Secara prinsip serupa dengan hiwalah, hanya saja dalam bill discounting nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam akad hawalah.